Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahaba wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wali walidayhi wali masyaihi wa manawaina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajali musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu muribun. Walaula sabaqat lamun ora kalimatun lamun ora ana nggih patrapane dawuh keputusan kalimah diparil bahasa lamanya diparil lamun enggak ana patrapan keputusan kalimah itu dari Allah. Sapakot kang wis kliwat mir rabbika saka pangeran sira ila ajalin maring mangsa batas. Ajal itu ya batas. Musamma kan wis den jenengna berarti den putusake. Laku dia yang den putusi sapa bainahu antarane mereka orang-orang Quraisy. Jadi ayat ini menegaskan penguatan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bahwa rahmat yang paling besar adalah takhirul azab. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek dosa lek salah niku ndak langsung dihukum. Ditunggu tobat apa ora. Lain dengan umat-umat terdahulu salah dosa langsung dihukum. Nabi Soleh, Nabi Hud, Fir'aun, Qarun kan langsung. Ya. Yang lebih umum lagi Nabi Musa diwajibno ibadah mingguan hari Jumat kan begitu. Terus umatnya njaluk pindah hari Sabtu. Diizinkan Gusti Allah, tetapi hari Sabtu ternyata malah golek iwak, enggak gelem ibadah. Kalau kita kan Jumat. Akhirnya langsung dihukum Allah, boleh gawa iwak tapi wajahnya berubah menjadi kera, kunu kirodatan khosiin. Sing nom-nom, sing tua-tua jadi celeng, ya jadi babi, langsung. Tapi kodoknya Allah sabakot, khusus umat Nabi Muhammad, lek salah dosa ndak langsung dihukum. Makanya tiap Jumat tapi enggak Jumatan, akeh enggak Jumatan. Tapi kenapa kok enggak jadi bedes, enggak jadi kera?
Ya kan ditunggu, nggak Jumatan kan minggu ini. Lah minggu depan Jumatan sampai hari meninggal dunianya ajalin musamma tadi. Terus dihitung dosane ambek pahalane akeh ndi. Wa amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi syatiradiyah, kale abot timbangan hasanatu, bukan abot badannya. Abot badannya berarti sing lemu mlebu swarga, sing kuru-kuru mlebu neraka. Nah itulah kelebihan ya yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad di sini. Ditunggu ada kesempatan taubat. Tapi yang ngono kadang-kadang malah menjadi alasan untuk sembrono, kan begitu. Jadi kalau umatnya Nabi Musa enggak Jumatan, enggak Sabtuan jadi bedes. Kalau umatnya Nabi Muhammad misalnya subuh bangsawan kan iso dadi tikus itu. Ya. Tapi karek pondok kok tangine jam itu kok gak dadi tikus. Itulah rahmatal lil akhara adzaba qaumihi, lek salah dosa ndak langsung dihukum. Lek nang pondok akeh tikus kok mondok iki ya boy. Ya, jadi satu sisi kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tahu sisi membuat kita kadang-kadang sembrono. Ya. Itulah sabakot, kalimah itu ya keputusan bahwa umat Nabi Muhammad ini punya kelebihan saking sayangnya Allah kepada beliau, rahmatal lil, dan akbarur rahmah yang paling besar ditunda, salah ndak langsung dihukum. Ayo walau iddata, lamun la iddah, ora ana persiapan, ora ana keputusan. Sabatat kang wis tetep fil azali, zaman dulu. Ya. Mirrobika, saka pangeranmu, bitakhiril adzabi hadil ummah. Lah ini kelawan takhir, ya, mengakhirkan, menunda siksone umat ini, umatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila waktin maklumin, mari waktu yang maklum, yang diketahui berarti tertentu. Ya, sampai matilah. Kan sekali lagi umur 4 wulan nyawa dimasukkan itu kan sudah ada ketentuannya. Mati maklum umur piro, mati lahir langsung mati, ya, umur 10 dino mati, 10 tahun mati, bahkan 100 tahun masih hidup, masih berangkat haji. Kan ada kemarin katanya umur 109 berangkat haji. Itu sudah ada ketentuan sejak 4 wulan nyawa dimasukkan di janin itu, ning jero weteng itu ana ketentuan nyawane. Mati umur piro, rezekine piro, wa huwa syaqiyyun wa sa'idun, nanti matine husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kita kan tidak tahu. Karena tidak tahu ya husnudzon, muga-muga husnul khotimah. Ya, jadi sudah ada ketentuan. Rezeki kan tidak sama. Ayat sebelumnya kemarin kan sebenarnya bicara tentang rezeki. Ya, jadi tentang rezeki, ya. Kemudian Allah bicara tentang orang-orang Yahudi Nasrani yang benci Nabi Muhammad karena gara-gara ndak nasabe, ndak Yahudi itu kan begitu. Terus baru Allah bicara tentang Nabi Muhammad, ya, yang umatnya diberi kelebihan Gusti Allah. Ya. Jadi yang kemarin syara'alakum minad-din ma wassa wa Isa, terus termasuk soal rezeki.
Ya. Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa lima yasha wa yaqdir lah ini. Jadi ini semua agama itu kan dari Allah. Baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama ya Islam, hanya syariatnya berbeda tapi akidahnya podo. Yang penting tauhid kepada Allah, ojo syirik kepada Allah. Dan Allah yabsutur rizqa, kalimat ini 9 kali kita hitung. Yabsutur rizqa lima yasha wa yaqdir. Jadi rezeki itu di Quran tidak pernah digunakan kata banyak. Bahasa itu jembar, melapangkan rezeki. Dan menyempitkan. Jadi bukan akeh didik, buat Allah itu ya bukan banyak sedikitnya. Apakah lapang atau sumpek gitu loh. Makanya hari ini kan orang bicara rezeki agak repot lah. Ya, gara-gara presiden efisiensi, akhirnya wong zakat, infak, wong segalanya menjadi efisiensi, segalanya perlambatan. Bahkan BPS kemarin mengumumkan seminggu yang lalu, 5 tahun terakhir ini ekonomi paling jelek zaman Prabowo ini. 5 tahun terakhir ini ekonomi paling jelek jujur zaman Prabowo dari segi pertumbuhan 4,8 berapa. Ini pemerintah resmi loh BPS. Ya. Kompas malah lebih rendah kemarin 2 hari yang lalu Kompas dan beberapa lembaga penelitian UI 4,7. Ya mau anggaran disimpan di Danantara itu 15 triliun, tingginya pegawainya pada apa kan tidak jelas. Padahal super holding di dunia ini tidak ada yang berhasil. Kalaupun berhasil kan 5 tahun yang akan datang itu duit di kelompok ini katanya tingginya pegawai. Sampai sekarang tidak jelasnya pegawai apa. Jadi 5 tahun terakhir ini ekonomi perlambatan. Ekonomi melambat, pengangguran meningkat akhirnya. Tapi kan hitungan menung bagi Allah. Semua dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Allah, saya sering menerangkan Allah itu di atas namanya nempel, bauku kan ada jarak. Jadi tidak usah khawatir hitungan uang rezeki sempit, Allah bendina pacet mangan. Pacet lemu-lemu geragas kabeh. Ya, makanya kan Nabi tak hadis kan umbatul adwiyah itu kilatul akal. Jadi sumber obat dari segala obat itu apa? Mangane didik. Ummaha atau umul adwiyah, dawak zamannya adwiyah itu kilatul akal. Jadi pangkal segala kesehatan itu mangane didik. Jadi selama ini orang kan keliru. Nah, Imam Ghazali rumusane kan jelas. Jadi orang ya itu sehat dan sakit itu sebenarnya terutama sakit bukan karena kurang mangan, krono kakean mangan kan geragas berarti. Terus mangan akeh turune akeh. Ya. Jadi ada banyak tedung banyak, biniknya banyak begitu. Nah itu Nabi dawuh hadis itu ummahatul adwiyah killatul akal. Ya makanya poso Senin Kamis. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Kita menghitung ya kalimat iya basutur rizqa wa yaktir itu 9 kali. Kemudian kadang Allah menggunakan ibarah yang lain. Wallah faddala ba'dhum ala ba'din fi rizqi. Jadi kalau hukum itu tidak pandang bulu, Islam itu orang kaya, orang miskin, bahkan tidak itu sama di depan hukum. Equality before the law bahasa katanya. Tapi rezeki tidak.
Allah memang membedakan ono dikeh nek didik. Tapi bagi Allah apakah orang yang akeh duwe akeh mesti swarga, duwe didik neraka? Tidak. Justru sing duwe didik itu peluang mlebu swarga ini lebih cepat kata Kanjeng Nabi. Makanya kita ini kan selalu berseberangan ya mbek Gusti Allah mbek Kanjeng Nabi. Rezeki njaluk akeh, Kanjeng Nabi malah njaluk didik. Allahumma amitni miskinan. Wa surni fi zumratil fuqara wal masakin. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan melarat. Nabi itu tidak pengen sedo dalam keadaan kaya. Tidak ada orang sugih belum swarga di sini, tidak ada. Kan proses, kan dihisab. Jadi duit itu dicari dengan halal tidak, itu sudah memerlukan waktu. Halal katakan. Kemudian ditasarufno dengan cara benar enggak? Kan memakan waktu. Itulah makanya Nabi ketika diajak malaikat Jibril ditunjukkan orang yang masuk surga pertama kali, awwalu man yadkhuluha al-fuqara wal masakin. Dadi gak ono presiden mbok swarga gak ada duwe akeh. Wong melarat mlebu swarga dhewe, tapi melarat sing amale apik. Melarat kurang ajar. Wis melarat mekitik, mekedel. Mlebu swarga di mbahmu. Artinya melarat sing amale apik gitu loh. Allahumma amitni miskinan wa syurni fi zumratil fuqara wal. Ya Allah, di akhirat nanti saya di mahsyar kumpulkan bersama orang fakir miskin. Makanya nggak mungkin lah, mana ada kiai kadung montore Mercy dan kadung medit karena duit dikumpulne 2 wulan umroh. Ya, pokoknya no kiai kok sering umroh, saya khawatir paling medit itu. Ya. Saya ini udah hampir 15 tahun tidak mau umroh, udah konsisten. Haji sekali, umroh 4 kali. Duit sedekah. Loh iya wong. Haji sekali berarti kan Nabi beri contoh ya sekali wae lho, lah apa 2 kali. Umroh juga 4 kali. Dan duit lho melarat tambah akeh. Jadi ya, kita khawatir nek wong kiai motore Mercy itu kadang tambah medit. Karena apa? Sering gaya umroh 2 bulan umroh, foto dikirim apa ndak riak itu. Ya. Makanya ndak mungkin lah, apalagi santri ndak ono Allah. Inna nasaluka rizqan halalan thayyiban katsiron. Ditambah wasian. Ya pakai hadis Kanjeng yang kedua tadi bolak-balik khairu rizki ma yakfi yang cukup. Sehingga redaksi ini inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban kafian. Yang cukup ketika dibutuhkan ada. Dan Allah paling tahu kecukupan kita berapa gitu loh. Ya. Jadi basato itu jembarno, yaktir itu memang sering diartikan kodar tapi menyempitkan. Jadi rezeki itu Allah gitu loh. Lah selama ini menungso kan kadang sombong, terutama sing pinter golek duit itu kan, wah aku pinter golek duit. Dapurmu, rezekimu dari Allah. Ya. Pinter golek duit nyawa-nyawani sapa ayo. Itulah harus Allah, alhamdulillah saya diberi Allah rezeki yang cukup. Itu malah Allah senang. Aku pinter golek duit. Itu kesombongan artinya. Ya. Jadi itulah kata basato. Kadang basit itu sederhana. Bastoh itu juga wajah. Bastotul wajah itu wajah yang sumringah, acer.
Pemimpin itu bastatan fil ilmi wal jism. Tolut itu. Jadi orang yang ditakdir Allah jadi pemimpin biasanya satu fisiknya kuat, ilmunya kuat. Ya Nabi Muhammad kuat. Ada satu riwayat mengapa Abu Jahal, Abu Lahab ya benci nih Kanjeng Nabi, kan umurnya sebaya. Itu kan golongan muda. Di Abu Jahal, Abu Lahab itu umurnya sepadan Kanjeng Nabi, dan waktu muda pernah tengkar dan kalah. Gelut kalah Abu Jahal itu. Abu Lahab pamannya juga sama kalah. Makanya Kanjeng Nabi itu kan pernah doa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Dua Umar itu maksudnya kan Umar bin Khattab dan Abu Jahal itu namanya kan Abdul Hakam Amr Umar sama bin Abdul Uzza. Akhirnya Allah mengabulkan yang membuat Islam Umar, alhamdulillah. Sebab Umar itu pengaruhnya lebih tinggi daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu mendendam ketika masih muda jadi remaja ya, pernah tengkar lah, gelut kalah. Fisiknya Kanjeng Nabi berarti kan kuat. Makanya di Quran ayat Talut lawan Jalut itu setelah Nabi Musa tuh bastotan, basto kan luas, fil ilmi wal jism. Jadi siapapun yang oleh Allah dipilih jadi pemimpin, biasanya Allah memberikan orang itu ilmunya ya lebih, fisiknya lebih. Jadi pemimpin loro-loronan aja jadi pemimpin wis. Turu wae. Jadi pemimpin itu biasanya fisiknya kuat. Itu kelebihan dari Allah yang diberikan kepada orang itu. Bastotan fil ilmi, bastoh tadi, basit ya. Ya, kembali pada ayat tadi, jadi itulah karena laula sabakot. Jadi karena memang umat Nabi Muhammad ini sudah diberi kelebihan Allah, ya, lek salah dosa ditunda, ndak langsung dihukum. Ya, kalau hari Jumat itu ngombe dodol kopi gak tutup itu ono bakul kopi kok wajahi kaya bedes. Ya, ya. Dodol yang pasar berubah bedes semua. Yang berubah itu wajahnya tok, tutup badannya, wajahnya tok itu ya. Ya. Yauma wa yauma bitakhiri azabi hadil ummah, lawan ngakhirake menunda menyiksa umat ini ila waktin maklumin, sampai meninggal dunia dia tobat apa enggak ya. Wa yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Dan kematian itu kan kiamat sugro. Mati itu kiamat sugro. Makanya orang kalau mati peluangnya hanya dua, kalau itu kan di Kanjeng Nabi. Surga neraka belum, yang ada apakah dia di raudhah min riyadil jinan, di taman surga, berarti sudah di kompleks warga, atau khufra min khufari niron, di bibirnya neraka, dicurangin neraka. Jadi kalau mati ini sudah berada di taman surga, itu isyarat sinyal insya Allah mlebu swarga nanti, nunggu kiamat ya. La auqa al qadha bainahum, kalau sudah kematian, kiamat sugro, kiamat kubro, keputusan ditegakkan oleh Allah. Min halakihim, saka kehancuran orang-orang Quraisy. Ini kan menceritakan mengapa umatnya Nabi Muhammad sing Quraisy nakal-nakal kan tidak dihukum kaya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Karena Nabi, walaupun Abu Jahal kan tetap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bil istisal fid dunya. Le ittisal langsung, istisal kan ditunda. Ya, ditunggu. Jadi ini santri neng pondok kok bangsawan, ya, kok enggak jadi bedes, ya ditunggu.
Sama meninggal dunia tetap bangsawan apa orang. Mulai langsung dihukum kan. Pondok isinya santri ini tikus babi. Kalau tikus babi pondok ya boy. Ya, ditunggu. Nah itu sekali lagi ketika diberi kelebihan umat Nabi Muhammad ditunda langsung, tidak langsung dihukum, akhirnya kan sembrono alah. Ya, iku lek dadi bedes, lek dadi umat Nabi Musa, waktu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ladzina urisul kitaba lan satemene wong akeh urisu kang den warisi, den beri berarti alkitab ing kitab ming ba'dihim sawuse mereka berarti Yahudi Nasrani iku la fi syakin ing dalam kemamangan lane la takkit la fi husrin minhu saka kitab muribun. Jadi Taurat Injil dirubah-rubah kepada Quran mereka juga ragu-ragu. Ya. Ayo wa inna ahlal kitab sapane ahli kitab Yahudi Nasrani. Jadi disebut ahli kitab Yahudi Nasrani yang asli imane kaya umat Nabi Musa Nabi Isa sing asli ya beriman. Tapi apakah orang Yahudi Nasrani kayak Israel, kayak Paus itu sekarang Paus apa Leo, mereka ahli kitab sampai sekarang ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia pun ahli kitab yang memang imannya belum berubah. Cik tauhid. Tapi lu sudah berubah Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Ruhul Kudus kan sudah ada asli. Nggih. Wa nasara kanu iku ana sapa ahlu kitab di zaman Nabi ini fi hayati Rasul ing dalam zamane sugenge Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku aladina wangke utu kitabahum. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu masih memegang Taurat Injil di zaman Nabi Muhammad lahir. Sing asli murni pamane Hadijah Warokoh. Jadi roh. Makanya ketika Nabi Muhammad kecil lahir sudah diamati sama Warokoh tanpa ayah. Udah diajak Abu Thalib dagang, nyubut dagangan Hadijah itu Hadijah sudah dibisi ya mbak Warokoh ikut calon Nabi. Maka ketika umur 15-16 ya ketika dagang sendiri itu loh. Wah itu Hadijah semangat banget itu. Makanya Maisarah diminta untuk mata-matai. Maisarah itu lanang bukan wedok loh Maisarah. Yang Indonesia itu Maisarah ditambah sitin bener nih angel ya. Salahkah? Oleh Maisarah itu wedok kan Nabi kan pacaran sama Maisarah. Jadi Maisarah itu pertanyaannya satu tok. Maisarah, Hudzaifah, Maisarah, Muawiyah, Tolha. Itu kan lanang. Engkau ketika dagang yang harus kamu amati satu tok, apakah Muhammad nanti selalu dipayungi awan mendung enggak? Loh itu di Taurat di Injil tertulis. Ternyata iya. Jadi ketika dagang itu kata Maisarah wong nggih Hadijah. Oh iya berarti calon Nabi. Nabi sendiri enggak roh dia beliau calon Nabi enggak roh. Justru Hadijah lebih tahu dari paman Warokoh yang memang imannya masih murni. Ya. Tapi Abdullah bin Ubay itu ya raja munafik. Ya Abdullah bin Salam akhirnya kan masuk Islam. Jadi ketika sudah akan dapat wahyu itu, makanya ketika dapat wahyu itu kan larinya ke Warokoh. Karena apa? Warokoh, wah iya sudah wahyu datang, bojomu sudah jadi nabi. Hadijah nanti
suamimu nanti diusir dari Mekah. Lho ngono iku di Taurat Injil sudah ada ketentuannya, sudah ada penjelasan. Makanya kalau saya masih hidup, taiwangi sampean. Tapi ternyata sudah wafat Waraqah. Jadi tahu. Khadijah tahu lebih dulu bahwa suaminya itu seorang nabi. Semangat makanya. Ya. Manusia yang luar biasa, Khadijah kaya tapi cantik. Umur 40 tahun seperti umur 25 tahun. Ada orang ya umur 20 tahun tapi kaya umur 50 tahun ada aja. Khadijah ini luar biasa lah. Ya. Fisiknya umurnya memang 40 tapi menurut beberapa riwayat ya seperti 17 tahun lah, Masya Allah. Makanya siapa yang mau kawin rondo bagus itu ya. Ya kalau mau jadi mau kawin Yusuf ya golek rondo umur 40. Aku niru Kanjeng Nabi. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi tahu karena jadi sekali lagi orang Quraisy itu sebenarnya kan dipengaruhi Yahudi Nasrani. Jadi sejak lahir itu sudah diamati oleh orang-orang Yahudi Nasrani itu hanya sing ndak cocok sih tok nasabe gitu loh. Nasabe kok ndak Yahudi gitu loh. Memang Allah kan memang melebihkan orang Yahudi, fadlnahu ma'alal alamin. Dan setelah Nabi Yakub jadi Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus Nabi Yakub kan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini semua 15 Rasul itu kan Yahudi kabeh. Yusuf Yahudi, Yusuf anak Nabi Yakub, Yusuf Ayub, ya Zakaria ya. Cuma Yusuf tapi celuannya kok ucup. Yusuf tapi tak telurnya HP ini kok tulisan malah ucup ya. Lumayan tapi orang barat gak iso Yosef. Yusuf itu mereka membacanya Yosef. Daud diwaca David. Ibrahim Abraham. Musa Moses. Isa Yesus. Jadi orang barat muni Isa gak iso diwaca Yesus. Sulaiman Solomon. Yunus menjadi Jun. Yunus itu Jun. Bil Jun misalnya. Ya. Jadi Ishak menjadi Ishak Newton gitu. Ya. Nama-nama yang ada di Taurat di Injil itu semuanya itu. Ya. Ya. Jadi utu kitabahum alladzi huwa at-Taurat wal Injil min ba'dil mukhtalifina fil haqqi. Jadi punya Injil pun Taurat tapi karena dirubah-rubah hanya gara-gara menjelaskan identifikasi Nabi Muhammad kok nasabnya bukan Yahudi gitu loh. Jadi siapa bilang Yahudi jelek? Lu Yahudi sing asli baik. Sing Yahudi sing elek-elek kok sing nakal-nakal. Lu mati Nabi Muhammad sing nakal ya akeh padha ae. Ya. Fil haqqi la fi syakkin. Ya, terutama menyangkut tentang identitas Nabi Muhammad, mereka ragu-ragu. Karena ada Yahudi min kitabihim. Mau la fi syakkin min kitabihim. Maukiin yang turun fi qolakin nafsi. Bingung, kolak itu bingung poyang-paying, bahasa lama poyang-paying. Jadi sing bener sing endi? Bahwa Taurat dan Injil menyebutkan Nabi yang terakhir memang Nabi paling hebat adalah Muhammad, iya, Ahmad lah. Tapi mereka aduk yakin mesti Yahudi gitu loh. Kok bukan Yahudi? Berarti Muhammad itu bukan.
Akhirnya dimusuhi, dikatakan orang gila, dikatakan orang kadzab, dikatakan orang yang syairun. Nah, orang Quraisy itu sebenarnya terpengaruh orang-orang Yahudi aja, sebenarnya Yahudi Nasrani. La yu'minuna bihi ora iman sapa ahlu kitab bihi kelawan kitab hakol iman, akhirnya ragu-ragu. Walidzalika fat'u wastaqim. Walidzalika kamu ngomong ikhtilaf Muhammad, kamu nunggu rukune Yahudi Nasrani kepada kamu, tidak memusuhi kamu. Rasa ditunggu. Fat'u tetap didakwai. Yahudi Nasrani, Abu Jahal, Abu Lahab tetap tidak berdakwah. Wastaqim lan istiqomah. Dakwah itu tidak boleh berhenti. Istiqomah. Jadi dzalika itu ikhtilaf. Kalau kamu nunggu mereka bersatu menerima kenabianmu, kamu tidak jadi dakwah. Ya sudah, jalan terus. Ya, fat'u ngajak sira dakwah. Sekali lagi di Quran perlu kita ingatkan berkali-kali bahwa da'ayatu dakwah, da'ayatu doa 222 kali. Semua ilal Islam, ilallah bukan Islam maksud saya. Dan istilah dakwah Islam itu tidak baku, menurut Quran tidak baku. Menurut makanya Kanjeng Nabi Al-Ahzab 45-46 ya, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallah. Ilal Islam itu tidak ada. Dakwah Islam itu salah ya, tidak. Tapi Quran tidak baku. Quran tidak menggunakan dakwah Islam. Dakwah itu ilallah. Ngajak itu bukan masuk Islamnya. Yang lebih prinsip taat Allah gitu loh. Makanya saya punya istilah bahwa agama kita Islam, iya. Mulai Nabi Adam. Bahwa Gusti Allah tidak menerima agama selain Islam, betul. Tapi loyalitas, ketaatan beragama itu bukan pada agamanya, tapi pada Gusti Allah. Nah sekarang kan dibelokkan, Islam itu kan wadah rumah. Ya akhirnya itu sudah karu-karuan itu. Dakwah Islam, terus urutannya membela Islam, FPI. Terus politik Islam. Terus hukum keluarga Islam. Baru ngono wis, enggak karu-karuan. Zaman saya dulu 75 ya munakahah. Memang di dalam kitab-kitab lama jurusannya munakahah, jinayah munakahah, kan gitu kitab-kitab lama. Sekarang diganti hukum Islam, keluarga Islam, politik Islam, negara semua menurut Al-Quran tidak baku itu. Jadi terusnya kan ada sepak bola Islam, ada memanjat pohon kelapa Islam. Ada sekarang kan mendidik Islami. Kamu tidak Islami, sehingga lo tidak jenggotan tidak Islam orang-orang. Enggak celono cingkrang, tidak Islam orang-orang itu. Ketolong ngaji ini enggak tutup itu. Sekali lagi da'ayatu dakwah. Da'ayatu doa 222 kali semua ilallah. Ar-Ra'd 14 lebih tegas lagi, lahu da'watul haq. Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haq. Karena lahu kan khobar. Kalau khobarnya itu jar majrur seperti itu boleh didulukan. Itu redaksi yang umum, kan predikat dulu, mubtada dulu, berarti da'watul haq lahu. Lahu itu kan lillah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah.
Nabi sendiri wada'iyan ilallah, bukan ilal Islam. Kita kan seneng Islam. Negara Islam, politik Islam, hukum Islam, negara Islam, ekonomi Islam, asuransi Islam. Dan sekarang tutup, bangkrut. Jadi dulu kan takaful gitu loh, takaful itu asuransi Islam. Kira-kira tahun 99 mengatakan ndak takaful, ndak asuransi Islam itu haram kan begitu toh. Sekarang bangkrut. Sekarang dulu bank muamalat paling Islam lah ndak. Apabila bank konvensional kan bunga. Nah, sekarang BSI misalnya ya bank syariah Islam, bukan bunga tapi lebih mahal. Apa enggak tambah bahaya. Makanya itulah yang kita bikin malu ketika SBC, ketika standar charter bank itu kan di Jalan Basuki Rahmat itu kan Bank Amerika. Ketika buka bank syariah, saya masih anggota DPR dulu, diundang untuk menyaksikan bahwa Bank Amerika standar charter bank juga membuka divisi syariah. Yang bikin ngelus dodo kan kita tanya, loh ini Bank Amerika kok ada syariahnya? Loh Bapak, syariah dan syariah sudah sama aja Pak. Kalau bank syariah itu badini tambah akeh Pak, karena kalau namanya bukan bunga, tapi kalau dihitung bunga lebih mahal. Itulah makanya kulit. Ya, yang penting isi, jangan kulit gitu loh. Mengojo dulu wedake kandel 5 cm, kelakuannya bejat nggih apa. Makanya kita ini dididik isi daripada kulit. Nah sekarang orang dididik kulit ya. Makanya pelacur di tingkat tinggi di hotel itu sekarang kerudungan sob. Hati-hati, udah bintang 5 Pak Lukman nyoteng dulu. Ini HP-nya berapa? Hati-hati. Itu syayatinul insi wal jinni. Oleh setan jin diwacane audzubillah lari 100 mil. Oleh setan sing kudungan diwacana audzubillah tambah nyedek. Ya, audzubillah minasyaitonir rajim. Mas, HP-nya berapa, Mas? Ya, setan bokongnya gede. Lambene abang bahaya. Setan-setan yang jin tidak kelihatan itu tidak bahaya. Jadi dakwah terus. Tidak usah nunggu mereka menerima kenabianmu. Wastaqim. Istiqomah. Kama umirita kau dan perintah siro Nabi Muhammad. Ya. Wala tatapi dada coba manut siro awak minggawa nafsu nih. Sudah kamu tilok nih gila majnun, udah jangan direken. EGP lah. Bahasa kira EGP emangnya gue. Itu kalau bahasa Al-Quran kan idza khotabahumul jahilun qalu salama. Jadi lu goblok-goblok ngelokne sampean gila, pembohong, sama aja Muhammad dada. Ojo direken. Fali ajlima krono perkara kadasa kang wis anyar teko terjadilah minal ihtilafil kasirah, minal ihtilafat kasirah, saka perbedaan bahkan permusuhan yang banyak itu ojo direken, jalan terus dakwai. Fitin wat moko dakwah sira ngajak sira annasai menungso kafatan, semua siapapun yang Yahudi, yang Nasrani, yang Quraisy, ya, siapapun waktu itu kan Nabi Muhammad kan di Mekah, kafatan semua. Itulah rahmatan lil, tidak hanya kepada manusia, kepada binatang pun Nabi Muhammad didakwah kepada mereka.
Al-mukhtalifah macam-macam al-batilah. Kafatan ilal ittifaq untuk setuju ittifaq alal millah Islamiyah. Ya apa caramu jangan bosan istiqomah terus ngajak orang kembali pada agama yang benar, millah Islamiyah. Millah itu agama, din. Wastaqim lan istiqomah syura artinya tidak pernah berhenti berdakwah. Ya, terus istiqomah. Alaiha ing atase millah wala dakwah ing atase dakwah ilah marang millah terus ngajak ndak boleh berhenti. Kama maraka kau dene wis perintah ing sira sapa Allah taala Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ndak boleh berhenti. Dicaci maki, diloni, bahkan sampai Nabi berdarah. Di Taif itu kan Nabi berdarah. Ya. Jadi itulah yang sebenarnya yang jurusan sejarah Anda ini. Jadi yang jurusan sejarah itu sebenarnya semua sejarah itu kan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu generasi setelah Imam Tabari. Sebenarnya sahabat yang nulis sejarah Nabi itu Urwah bin Zubair, Sa'ad bin Uqbah. Itu generasi sahabat. Generasi tabi'in pertama itu Al-Waqidi, ya, Ibnu Ishaq. Itu sing murni sebenarnya. Tapi ketika zaman Umayyah, ketika hadis mulai ditulis di zaman Az-Zuhri itu ya Umar bin Abdul Aziz itu akhirnya dijadikan satu. Sehingga jurusan sejarah dan hadis itu jadi satu sehingga menjadi kabur. Yang lebih dominan hadis memang atau sejarah. Penulisan sejarah di zaman Ibnu Ishaq, Urwah kayak Urwah bin Zubair, sahabat Nabi itu rinci bahwa perang Badar itu menang iya oleh Urwah bin Zubair diterangkan iya, tapi bahwa Nabi itu karena dijamin menang bukan berarti Nabi naik tidak. Itu Nabi itu kirim mata-mata ke Syam itu kan, waktu itu kan Abu Jahal pula memang berangkat dari Mekah. Tapi Abu Sufyan itu kan justru sudah 15.000 orang itu membawa dagangan ke Syam. Itu sebenarnya tidak dagangan, itu dalam rangka menyiapkan perang. Lah Nabi Muhammad juga mengirim mata-mata ke Syam. Itu yang ditulis oleh Urwah bin Zubair, Ibnu Ishaq. Paling tidak ya Az-Zahabi itu masih lumayan. Tapi saya generasi Ibnu Hisham atau Bari itu sudah termasuk generasi Haikal. Itu lebih menonjolkan bahwa ini keputusan Allah mesti menang. Sehingga usaha zahiriyah Nabi Muhammad kurang ditunjukkan. Tidak, akhirnya lebih menonjolkan aspek emosionalnya. Ya tidak salah. Tapi seolah-olah bahwa Nabi itu kok enak-enakan kalau menang lo, tidak. Ya seperti kayak Nabi itu kan dijamin masuk surga. Tapi Nabi kan menunjukkan apakah kalau dijamin surga terus sembahyang enak-enakan, tidak. Nabi Muhammad kalau sembahyang malam hari kan sering sampai kakinya ketien. Wong satu rakaat setelah Fatihah Al-Baqarah entek. Tambah Al-Maidah, tambah An-Nisa, Al-Imran. Itu sarokat. Nah, kita kan istiqomahnya kul huwallahu ahad. Jadi Nabi itu lo ngimami kosdan, sedang-sedang saja, memang enggak suwi. Jadi lo ngimami sholat dodo, itu enggak keliru-keliru. Lek sembahyang ijen, sakaremu towo. Ya, tapi kan kita diwalil, kita ini sembahyang ijen ya, sembahyang wis 15 tahun ya, pancet kul huwallahu.
Ganti lebih pendek lagi, ina atau ina kausar. Pancet, istiqomah katanya. Nabi mboten. Lek ngimami sedang-sedang saja. Apalagi dengar ada seorang ibu ngendong bayi, wah dipercepat. Nah kita kan enggak. Ya. Apalagi, tapi enggak tahu lah, kita ya enggak bisa komentar lebih jauh. Itu kan guru torekot itu di Blitar itu, Pondok Mantenan. Baik Gus Ikdam itu. Itu taraweh 15 menit selesai itu. Amin Yasin, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Wong tua yo mati ngadeg iku. Ya apa? Dolin amin bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Akbar, Akbar, Akbar. Ya memang kan bacaan kan sunnah, yang penting kan takbir ya. Akbar Allah. Di tarawih 23. Itu ndak lebih daripada 15 menit. Kilat, super kilat, tidak kilat, super kilat. Tapi karena zaman dulu, tapi saya yakin itu karena torekot. Torekot itu kan kalau la ilaha illallah itu kadang bisa dengan Allah. Kalau dalam kondisi ini bisa ganti hu. Ya. Jadi walaupun zikir itu Allah 10.000 karena ya dikira-kira terus khatam 10.000. Itu urusan torekot. Ya. Wallahu a'lam bishawab lah, kita tidak komentar lebih jauh lah. Ya, yang penting ya lek ngimami wong aja kul wallahu ahad gitu aja lah. Walaupun kalau sehari-hari kul wallahu ahad boleh ngimami pas ketepatan KKN misalnya ya. Sing arepe KKN ya wadi bare KKN jarene. Lek ngimami aja kul wallahu ahad lah. Ya paling ndak ya watini, ya Al-Qari'ah kan ndak terus Aro'aita, orang ngono kan ndak. Yang gue ngimami tetap kul wallahu ahad, Allah somad. Ina atau ina kal, ya, ya ndak apa-apa sebenarnya. Tapi ya ikut Nabi lah ya. Jadi walidzalika fad'u wastaqib kama umirta wala. Jadi Muhammad diperintah Allah sudah, kalau nunggu semua orang Quraisy, orang Yahudi nunggu menerima kenabianmu, tidak situ dakwah kamu, jalan terus dakwah itu. Tidak usah nunggu mereka menerima dan tidak. Wa qul amantu bima anzalallah min kitabin, ya. Wallahu a'lam bishawab.